Bagi orang beriman, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun untuk menghibur mereka di ujung hayatnya mereka. Lalu dilanjutkan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat mengatakan, kami yang akan menemanimu, membelamu di kehidupan dunia. Kami antarkan rizkimu, kami jaga kamu. Wa fil akhirah, dan sampai di akhirat kami menemanimu di dalam surga. Baik. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian mendapatkan apa yang kalian minta dan apa yang kalian sukai. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai bentuk balasan, hidangan, penghormatan, jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa ayat setelahnya, ikhwan? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Temanya berganti. Betul? Istiqomah, keutamaan istiqomah, tiba-tiba disebutkan keutamaan berdakwah. Betul? Nah, kawan sekalian, di bangku kuliah kita diajari ada ilmul munasabat. Munasabatul ayah wa ayatil ukhra. Munasabatu bainas suwar, bainas surah wa suwaril ukhra. Ada kesesuaian antara ayat dengan ayat setelahnya, surah dengan surah setelahnya dan sebelumnya. Perhatikan ayat ini, seakan-akan tema berganti, padahal tidak, kata para ulama kita. Ajarannya apa? Pesannya apa? Satu-satunya jalan yang paling kuat untuk bisa istiqomah apa? Berdakwah. Setelah dijelaskan keutamaan istiqomah, tiba-tiba berganti temanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Nah, di ayat, perhatikan ya, coba lihat struktur ayatnya. 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, berkata. Lalu pada ayat yang ke-33 Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan. Dan perkataan manakah yang lebih baik daripada apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka kaitannya, mau istiqomah, berdakwah. Kenapa? Dengan berdakwah kita punya mekanisme pertahanan diri, peringatan diri. Karena telinga yang pertama kali mendengarkan ucapan kita, telinga kita sendiri. Begitu kita mau apa istilahnya? Ugal-ugalan, malanji-lanji, atau mau melakukan sesuatu. Pak Ustaz, buruk isa di ceramah, ini itu biasa peletukan itu. Ini lebih go, astagfirullah. Ya kan? Maka kita diingatkan dengan apa yang pernah kita ucapkan. Jadi sebenarnya ketika saya bicara seperti ini, ikhwan sekalian, saya sedang motivasi diri sendiri untuk bisa istiqomah. Ya, nah ini. Jadi cara yang paling kuat untuk bisa istiqomah adalah dengan berdakwah. Apakah harus di atas mimbar? Tidak. Dakwah itu fardiyah. Dakwah itu hikmah. Jangan dikira orang berdakwah itu yang bisa menyampaikan seperti ini. Tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan pamflet. Bahkan yang bikin pamflet juga berdakwah. Kan tidak semua kita ini bisa ceramah. Coba Ustadz tidak bisa pegang tripod sendiri. Coba alien nama tuh main bum pamflet nah. Alien nama tuh TV tripod nah Ustaz ya. Tapi kan semua orang bisa, ada yang kerjakan itu. Lain yang bikin pamflet, lain yang pegang tripod. Yang bikin pamflet itu lebih terjaga dari penyakit ria. Ustadz kalau ceramah mungkin putar sendiri lagi anunya. Wih, jauh mintong gak ceramah nih. Masya Allah. Kalau kupikir-pikir tuh jago ya sebenarnya saya. Tapi kalau ikhwah yang bikin pamflet, pernah enggak dia tulis namanya di pamflet? Design by Abu Nabila. Enggak ada kan? Dia pasang pamfletnya Ustaz Zaitun, baru ditulis namanya di bawah. Ada yang pernah bikin begitu? Bikin begitu dikato sama Ustaz Zaitun. Tapi logikanya, dia tidak pernah dikenal. Dia duduk di dekat tripod. Namanya di belakang kamera. Di belakang layar. Memang di belakangnya tripod. Wajahnya tidak pernah muncul di kamera. Tapi dialah, asbab dialah, dakwah ini bisa menyentuh berbagai penjuru dunia. Dan orang itu lebih bisa ikhlas daripada kita. Maka jangan remehkan peran kita, ikhwan. Jangan remehkan apa yang kita berikan kepada dakwah ini. Sesuai dengan potensi kita masing-masing. Jangan dikira, ya, mesin tidak pernah selamanya bisa bersombong dengan kaca spion.
Mesin tidak pernah bilang, kau lihat kita di dalam mobil coy. You di luar kena hujan, panas kena panas, hujan kena panas. Tidak pernah. Tidak pernah mesin boleh bersombong begitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada kaca spion, mesin tidak mau jalan. Adakah mobil mau jalan tidak ada spionnya? Tidak ada itu. Mengatakan lepuk itu, ya kan? Tempat duduk supir selamanya tidak bisa bersombong melawan pentil. Apa kau pentil? Sedikit di bawah, sedikit lagi di atas, dekatnya teh sapi, dekatnya kucing mati. Kau lihat kita, oh tempat duduknya bos. Selamanya kursi penumpang tidak pernah bersombong melawan pentil. Pentil, kenapa? Karena kalau tidak ada pentilnya mobil, tidak ada mobil yang bisa jalan. Logika berjamaah seperti itu. Tidak ada yang tidak punya peran di antara kita. Maka berikan peran terbaik kita. Makanya ketika Rasulullah SAW, tukang sapunya Masjid Nabawi, seorang nenek-nenek tua meninggal, Rasulullah mendatanginya dan mensolati jenazahnya, memimpin ribuan orang sahabat. Coba, tukang sapu. Kenapa? Coba bayangkan kalau Rasulullah pulang ke kota Madinah, dapati Masjid Nabawi kotor, kan tidak enak perasaan. Maka lihat, bangunan dakwah itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ustadz Hasan tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa. Dia harus dibantu. Begitupun ikhwah yang lain tidak bisa bekerja sendiri. Dia menjadi satu kesatuan. Dan tidak ada satupun yang boleh merasa pangkat saya yang paling tinggi. Atau ada yang merasa biar saya pergi karena tidak dibutuhkan. Tidak. Pernah dengar kisah 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk? Siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. 3 orang. Berapa orang yang ikut? 30.000 orang. Bayangkan, berapa bandingannya? 30.000 orang dibanding 3 orang. 3 orang yang ikut, tidak ikut. Yang ikut 30 orang, 30.000 orang. Rasulullah marah sekali. Marah sekali. Sampai dibombek 50 hari. Pernah kan dengar kisahnya? Nah sekarang, apa pengaruhnya kira-kira 30.000 dibandingkan ketidakhadiran 3 orang? Pelajarannya adalah, dalam cara pandang Rasulullah SAW, ketidakhadiran seorang ikhwan, seorang kader di dalam barisan perjuangan, itu pasti punya pengaruh. Paling tidak, para sahabat bertengkar. Ada sahabat bilang, kalau sudah ketemu istrinya itu tidak pergi itu. Lalu tampillah Talha bin Ubaidillah, la wallah, ma'alimnahu illa khaira, ma'alimna minhu illa khaira. Tidak, demi Allah, saya tidak mengetahui dari ketiganya kecuali mereka adalah pejuang-pejuang kebaikan. Mereka adalah ahli kebaikan. Makanya di sini kaidah juga. Kalau ada ikhwah yang cerita jelek ikhwah yang lain, tampil untuk bela dia. Jangan susah, begitu memang. Ya, maaf komentar. Antum harus tampil untuk membela. Jadi ketiga orang ini dicerita sama sebagian orang. Oh memang itu 3 orang. Di negara apa itu? Lalu Talha bin Ubaidillah, lah jangan bilang begitu. Murarah dan Hilal ini adalah pahlawan Badar. Sementara Ka'ab bin Malik pahlawan perjanjian Hudaybiyah. Sahabat senior ini tanfiz ini. Jangan macam-macam. Ya. Ini ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat.